Jatinangor National Flower Park, destinasi wisata baru yang hadir di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Wisata yang mengusung tema Taman Bunga ini menggelar soft opening untuk uji coba pembukaan pada 18 dan 19 November 2022. Selama periode ini, masyarakat umum dapat memasuki area Jatinangor National Flower Park dan menikmati pemandangan taman bunga di dalamnya secara gratis. Antusias warga meramaikan hadirnya wisata ini. Dengan cuaca yang cerah dan bangunan yang megah, masyarakat sekitar berbondong-bondong datang mengunjungi wisata yang juga disebut Jans Park ini. Dari kejauhan terlihat bangunan warna-warni bak kastil yang menjadi ikon dari Jans Park. Di dalam bangunan itu rupanya terdapat berbagai macam koleksi tanaman, tempat makan, hingga wahana permainan. Didukung banyaknya spot foto yang indah dan instagramable, tempat wisata ini makin menarik di mata pengunjung. Ibu Suryati orang mana? Orang Cileles. Kenapa sih Ibu datang ke Flower Park ini? Karena ini aja mumpung masih gratis gitu, rame-rame ke sini. Meskipun orang banyak tapi kan ini luas, banyak jalannya juga ke sana ke sini. Terus kesan Ibu gimana pas datang ke Flower Park ini? Ya bagus banget ini kesannya buat turis-turis gitu ya, bagus. Walau banyak pengunjung yang senang dengan keberadaannya, tidak sedikit juga dari mereka yang kecewa akibat fasilitas yang belum rampung. Kelihatannya dari tempat ibadahnya masjid itu kan masih belum beres gitu ya. Apalagi tadi saya lihat di kolamnya, ya tempat gantinya kelihatannya belum maksimal beres. Tak hanya itu, jalur menuju Jans Park yang macet juga menjadi keluhan bagi para pengunjung. Di bawah mau ke sini macet banget. Hampir setengah jam, hampir 15 menit lah ke sini. Meski terdapat food court di dalam Jans Park, pengunjung juga bisa berwisata kuliner di luar taman. Di tepi jalan sekitar kawasan tersebut, terdapat banyak pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya. Mereka menjual berbagai jenis jajanan yang menarik sehingga ramai dibeli oleh pengunjung Jans Park. Para pedagang di sekitar Jans Park pun mengaku senang dengan keberadaan tempat wisata ini. Mereka meraup untung berkali lipat dari hari-hari biasa. Udah berapa hari jualan di sini? Baru pertama. Kalau di sini mah baru sekarang. Kalau biasa-biasa mah di tempat camping di Kiara Payung. Alhamdulillahnya pertamanya di sini dan menurut saya yang pertama pegang sih prospeknya bagus. Mudah-mudahan ke depannya gitu. Pas pembukaan ini kan dibebasin, sekarang nggak bayar kan masuknya. Jadi banyak yang pengunjung gitu. Jadi enak jualannya bisa bebas gitu di luar. Oh ya Pak Dedi mau nanya, jualan yang sebelum di sini kan di camping ya, bedanya sama camping sama Flower Park apa? Ya jauh, sekarang kan ada penambahan penghasilan gitu. Kalau biasa-biasa paling dapatnya paling besar lah 500. Ini nyampe lah sampai 1,5 juta lebih lah. Nah, paling kalau dampaknya mah teh buat pedagang mah ya kayak kan nggak semuanya pedagang punya pasar. Utamanya di daerah sini kayak Jatinangor, Cimanggung, Rancaikek itu kan sudah lagi minim pekerjaan ya. Jadi berpindahlah ke jualan. Nah, jadi jualan-jualan yang kayak orang-orang baru-baru berjualan tuh kayak ada momen kalau ada acara-acara kayak gini, ada tempat-tempat wisata baru kayak gitu. Harapan saya semoga yang jualan bisa bebas, nggak ditaktor misalnya pemasukan ke sini, bayar tempat atau sewa tempatnya. Kan saya cuma pakai motor aja, jadi bisa keliling-keliling. Tapi sekarang kan bebas. Tapi kalau ke depan mah kan masuk harus bayar, apa nggak boleh barangkali. Doanya malah lancar-lancar semuanya biar semuanya rata-rata gitu ya, masyarakat bisa makan, yang usaha, yang kerja semuanya pada lancar gitu aja sih ya, yang diharapin mah sama kondusif aja, jangan saling ini mah kayak gini, itu mah kayak gini gitu. Ramainya pengunjung Jans Park dan pedagang kaki lima di sekitar areanya membuat jalanan Jatinangor padat dengan kendaraan. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apa yang seharusnya dilakukan pengelola Jans Park? Terkait masalah ini, kami pun meminta pendapat pakar wisata dari Universitas Padjadjaran, Dr. Evi Novianti.
pertama, ketika kita membuka sesuatu, kita harus koordinasi dengan yang lainnya, ya. Dalam artian, pertama, agar tidak menyebabkan macet. Kedua, akses menuju lokasi tersebut bisa dijangkau oleh siapapun dia. Kemudian yang ketiga, kalau memang itu menimbulkan macet, dengan kita berkoordinasi, tentu ada pengalihan jalan. Jadi woro-woro atau pengumuman atau kampanye dulu sebelum itu soft opening. Karena biasanya menjelang D-Day launching atau soft opening, apalagi nanti grand opening, ini baru soft opening aja udah macetnya minta ampun gitu ya. Karena nggak ada jalan akses lain selain itu. Harusnya sih ada woro-woro. Ini lewat jalan yang mana, ada alternatif yang lain bisa menuju kemana. Tapi ini nggak ada, hanya jalurnya 2 kan ya. Jadi otomatis mau nggak mau ya kita nikmati kemacetan itu. Kemudian positifnya pemberdayaan masyarakat yang ada di sekitar lokasi tersebut. Kalau menurut saya pribadi itu sangat bagus karena membuka lahan pekerjaan, membuka peluang untuk ekonomi. Ke depan agar bagus, tetaplah memberdayakan masyarakat sekitar agar mereka dapat mata pencaharian dari situ. Jadi dengan perekrutan misalnya para pegawainya, kenapa enggak menggunakan penduduk sekitar yang ada di Janspak atau yang ada di seputaran Jatinangor. Karena kalau sekarang kita membuka destinasi wisata, berharapan pariwisata yang berkelanjutan. Berkelanjutan dalam artian tidak merusak lingkungan, dalam artian memberdayakan masyarakat yang ada, dalam artian juga produk lokal dan kearifan lokal turut dijunjung tinggi. Dan satu lagi, masyarakat harus aware dengan sampah-sampahnya. Itu pariwisata berkelanjutan, ya. Jadi biasanya di tempat rekreasi yang baru atau destinasi pariwisata yang baru tidak menyediakan tong sampah bagus, karena satu sisi setiap pengunjung yang datang dia harus bawa tempat sampah sendiri. Biasanya seperti itu. Dan yang berikutnya, karena sekarang lagi seneng ya orang ya, free, masuk ke situ free. Kenapa enggak dilanjutkan yang free-nya tadi? Hanya mungkin dengan cara berbayar itu untuk maintenance yang ada. Jangan sampai Janspak ini orang pertama kali datang dan enggak mau singgah lagi. Itu yang susah ya. Jadi saya sih berharap dengan dibukanya Janspak tadi, orang tidak hanya sekali datang tapi berulang untuk datang. Namun tidak hanya pengelola wisata seperti Janspak yang harus berorientasi terhadap masyarakat. Menurut Evi, masyarakat juga harus turut serta dalam mendukung keberlanjutan Janspak sebagai destinasi wisata. Dengan adanya Janspak ini, harapannya dapat memberi peluang untuk pemberdayaan masyarakat sekitar Jatinangor, dan pihak Janspak mengadakan promosi lanjutan agar pengunjung dapat kembali datang selain saat soft opening saja. Tim Liputan Ketik Unpad, Sumedang, Jawa Barat.